Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dalam Ustazah Wulan hari ini pada pelajaran tematik kelas 3, tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman silahkan buka halaman 152 di buku tematiknya ya. Bacalah dengan lancar dan percaya diri. Di kantor kelurahan. Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak berapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Apakah saran itu bisa kamu lakukan? Beri pendapatmu. Nah, dari bacaan tadi kita akan mencari kalimat saran. Nah, ingat ya teman-teman ya, Ustazah sudah pernah jelaskan. Ciri-ciri kalimat saran itu ada kata seharusnya atau sebaiknya. Nah, itu contoh kalimat saran atau ciri-ciri kalimat saran. Nah, di sini sudah Ustazah garis bawahi. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Nah, ini adalah kalimat saran ya teman-teman ya. Nah, maksudnya adalah bahwa setiap anak itu sebaiknya dapat menanam satu pohon, minimal satu pohon untuk dirawat. Jadi, kalau satu anak punya satu pohon, teman-teman bayangkan kalau ada 10 anak, berarti ada 10 pohon yang hidup. Itu maksudnya ya. Sekarang buka halaman 153. Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih. Akan tetapi masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang, bukan? Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini? Bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Nah, membaca ini bagaimana kira-kira perasaan? Nah, perasaan kita pasti sedih ya, karena banyak pohon-pohon yang habis ditebang, kemudian lingkungan kotor karena saluran air tertutup sampah. Bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Nah, kira-kira seperti apa? Nah, sarannya adalah sebaiknya warga tidak membuang sampah di selokan ya. Jadi warga harus membuang sampah di tempat sampah. Sebaiknya masyarakat menjaga kebersihan. Kemudian sebaiknya masyarakat bisa menggalakkan gerakan menanam pohon. Menggalakkan ini maksudnya menghidupkan ya, atau melakukan. Jadi masyarakat bisa melakukan atau menghidupkan gerakan menanam pohon. Sebaiknya melakukan tebang pilih pohon. Nah, tebang pilih pohon ini maksudnya pohon yang sudah besar dan rawan untuk tumbang, pohon yang sudah tua itu boleh ditebang. Kemudian diganti atau ditanami kembali dengan pohon yang baru. Silahkan teman-teman tulis ya. Teman-teman bisa pausekan video Ustazah ini, kemudian teman-teman tulis dan jawab halaman 153. Masalah apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana pendapatmu? Nah, ini ada pada halaman 158 ya. Silakan teman-teman buka. Sampaikan saranmu kepada teman-temanmu. Nah, masalahnya apa? Nah, di sini dia meminta masalah ya. Jadi masalahnya adalah sampah bekas jajanan yang berserakan. Tuh, lihat. Kemudian sarannya apa kira-kira? Nah, sarannya adalah seharusnya teman-teman yang jajan harus membuang sampah
pada tempatnya. Nah, seperti itu sarannya ya. Nah, berikutnya halaman 159, silahkan dibuka. Di sini ada sebuah teks bacaan jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny mengajak teman-teman. Nah, di sini kita akan menemukan kalimat yang menunjukkan masalah dan saran. Nah, kalimat yang menunjukkan masalah itu adalah ini ya. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Nah, dimulai dari sini ya. Jadi masalahnya adalah jalan umum yang tampak kotor. Nah, teman-teman silahkan garis bawahi ya dan tuliskan di sini keterangannya bahwa ini adalah masalah. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Nah, ini adalah masalahnya ya, teman-teman. Nah, kemudian sarannya sarannya adalah semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah sarannya ya. Nah, silahkan teman-teman digaris bawahi ya bukunya halaman 159. Kemudian diberi identitas yang mana masalah ditulis ya seperti Ustazah buat ini. Kemudian yang mana sarannya. Tulislah kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Nah, di sini teman-teman pasti pernah berkendaraan kan di jalan umum. Nah, jadi di jalan umum itu ada kewajiban dan ada hak kita. Nah, kewajibannya yang pertama adalah kita harus mentaati peraturan lalu lintas ya, termasuk rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, kita harus menghormati polisi lalu lintas. Nah, yang ketiga, tidak semena-mena menggunakan jalan. Nah, ya maksudnya kita harus ya sama saja dengan kita menaati peraturan lalu lintas ya. Jadi tidak seenaknya. Kemudian membawa surat-surat kendaraan seperti STNK dan SIM. Apa singkatan STNK? STNK adalah surat tanda nomor kendaraan. SIM adalah surat izin mengemudi. Nah, kemudian hak. Hak kita sebagai pengguna jalan adalah dihormati ketika berkendara ya. Kemudian mendapat kenyamanan berkendara, mendapat perlakuan yang baik dari sesama pengendara, dan berjalan di trotoar. Itu adalah hak. Nah, ini adalah makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat ya. Nah, di sini bisa teman-teman kerjain ya. Nanti yang sehat diberi tanda centang, yang tidak sehat diberi tanda silang. Ustazah lanjut. Nah, di sini adalah mengamati kemasan jajanan ya. Nah, ini ada beberapa jajanan ya teman-teman ya. Ada jajanan yang dibungkus dari koran, ada jajanan yang dibungkus dari kertas biasa, ada jajanan yang terbuka, dan ada jajanan yang dibungkus dengan plastik ya, rapat. Nah, kemasan jajanan mana yang menurutmu paling baik? Ceritakan pengalamanmu ketika mengamati kemasan jajananmu. Apakah makanan itu baik untuk kesehatanmu? Nah, jadi kalau dari sini bisa kita lihat, bisa kita perhatikan bahwa jajanan yang paling baik itu adalah jajanan yang tertutup rapat ya. Dibungkus dengan plastik ya, atau bisa juga dengan kotak misalnya. Nah, kalau dengan koran itu kurang baik ya teman-teman ya, apalagi makanannya terbuka seperti ini. Nah, teman-teman, itulah penjelasan Ustazah untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.